Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Smart Desk Trading ya. Nah, selalu kayak gitu ya. Smart Desk Trading ya. Nah, hari ini tanggal 22 ya. Setelah kita prediksi kemarin di hari Minggu malam ya, kita buat video. Sekarang tanggal 22. Nah, kita mau lihat nih proyeksi eh, harga emas untuk di hari ini itu bagaimana ya. Oke. Nah, kemarin kita ini ya prediksi si pergerakan emas ya di hari Minggu. Nah, kalau untuk prediksi kemarin si apa uh, jalurnya, kemarin kita kan udah kasih jalurnya seperti apa. Mungkin lihat yang kemarinnya, soalnya yang jalur yang garis-garis itu kehapus gitu ya, jadi nggak udah nggak ada lagi gitu ya. Nah, itu kemarin eh, kita lihat ini ya kemarin ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kemarin track plan-nya seperti ini, jadi naik sedikit terus turun, terus naik lagi, terus turun lagi gitu ya. Nah, ternyata kejadiannya eh, tidak se seperti itu kali ya, jadi tidak terlalu detail. Cuman kok dilihat dari apa gambaran kecilnya itu ternyata pergerakannya mirip ya, jadi dia naik sedikit terus turun, dia naik terus turun naik gitu ya, polanya bersama ya. Kalau kita lihat salah, nah ini ya, naik turun naik, nah itu polanya bersama. Dan itu sebenarnya terjadi di M5 ya, polanya. Jadi kalau dilihat dari H1 nggak kelihatan, jadi naik turun gitu. Ini terus dia turun. Kalau prediksi saya kemarin seperti itu, naik turun dia turun naik, nah seperti itu. Targetnya kalau di kita kemarin kan kita kasih target di sini ya, di H1 aja deh. Oke, zoom. Nah, kita berdasarkan pergerakan candle harian ya. Jadi kemarin kita prediksi pergerakannya antara minimal itu di 384 ya, dari atas ini ya. Nah, kemarin kok kita masuk di sini kena ya. Seperti prediksi saya, nanti kemungkinan dia akan naik dulu di sekitaran di 1752, habis itu dia turun ya, turun. Kalau melewati garis ini udah lanjutin aja gitu kan, ya seperti itu ya, naik turun. Oke. Yang seperti ini kemarin kan sebelumnya ya, jadi hari sebelumnya yang kita ambil dari sini ya kemarin ya, targetnya. Terus yang ini kita kita ambil dari sini kemarin hari sebelumnya ya. Nah, jadi pergerakannya itu segitu ya, jadi take profitnya di sini. Dan kalau kemarin kita prediksi, alhamdulillah udah take profit ya, seharusnya di sini. Kemarin kan nggak kita pasang ya, karena saya pengen masih turun lagi gitu, saya perkirakan bakal turun lagi ya. Oke, nah itu prediksi kita kemarin. Hasilnya ya, kalau misalnya kita ambil
yang kemarin pas di sini ya, 52, nah 53 aja deh ya, 53 sampai di sini ya, 34 ya, jadi 53 kurang 34, nah udah 19 dolar ya kita dapat kok pakai 0,1 lot ya. Kalau di sininya ya 19 dolar ya, seperti itu. Dan kemarin setelah itu saya bilang kalau misalnya dia udah kena garis ini, dia akan naik ya, dia akan naik kemarin, naik di area ada nggak ya, nah ini ya, nanti dia akan naik cep. Nah naiknya ini yang ini nih sekarang nih kondisinya nih ya, posisinya sekarang yang di sini. Nah ini posisinya ada di sini, ini ya, sini. Nah ini nanti dia masih kayak gini nih, naik turun dia sideways, jadi kemungkinan setelah dia naik, oke. Tapi kok dilihat dari candlenya ini dia bakal masih naik terus nih ya, jadi kemungkinan dia akan naik lagi ya, naik di sini ya mungkin ya, dan mungkin ini udah candle-candle kecil ya. Bentar, targetnya di sini udah kena ya lah, di sini ya. Nah, di sini baru dia turun ya, turun dia ke base ini ya, ini base nih. Nah ini base, jadi dia kalaupun dia turun dia akan kemari ya, habis itu dia naik lagi, mungkin naiknya akan kecil-kecil ya. Setelah ini dia naik lagi, terus dia turun lagi. Oke, seperti ini nih ya. Dia turun lagi, terus dia naik lagi ya, menyentuh ini. Jadi target kita itu ini ya. Jadi menyentuh ini, dia menyentuh juga si apa ini, garis trendline nya. Sudah dia menyentuh, kemungkinan polanya akan seperti ini juga ya. Kalau dari pengalaman saya itu ketika dia terjadi seperti ini, dia akan hampir mirip seperti ini juga ya yang terjadi. Jadi ada candle besar, terus ada candle besar lagi yang lawan gitu ya. Jadi dia akan langsung candlenya itu langsung besar lagi ya. Setelah besar lagi, terus dia turun lagi gitu ya. Nah turunnya ini akan terkoreksi ya, koreksinya itu seperti ini ya. Nah di sini mungkin dia akan di sini dulu ya, di setengah ini di sini. Setelah itu kalau dia candlenya badan semua, maka dia akan turun lagi ya. Nah itu track plan kita untuk hari ini ya. Jadi bagaimana pergerakannya, ini saya berusaha untuk mendekati ya, mendekati pergerakannya. Jadi bukan benar-benar nanti bakal jadi seperti ini gitu ya. Nah itu kalau itu bisa ngeramal atau yang Tuhan kali yang bisa tahu. Tapi saya manusia biasa, jadi kayak kemarin juga hanya mengikuti polanya saja ya, polanya seperti apa nanti jadinya bagaimana, itu yang kita coba prediksi ya, itu berdasarkan data-data. Jadi kalaupun kita mau sell, nanti tunggu ya, tunggu aja, kita pantau di 17.50 nanti ya,
Ini di 17.50 kita pantau seperti apa. Apakah ini yang ini sampai ke 17.50? Nah, itu kita belum bisa pastikan. Bisa saja dia di sini ya. Di yang terdekat itu di sini. Di 17.47 ya. Nah, itu bisa terjadi. Cuman syaratnya dia harus kena ini dulu ya. Kena garis si trendline. Kalau misalnya nggak kena ya jangan gitu ya. Misalnya dia sideways nih di sini sini ya gitu. Pas di sini dia kena. Nah, pas di sini kena, nah bisa lah sell langsung gitu ya. Tapi kalau menurut saya sih lebih ke sini ya nanti arahnya. Kenapa? Karena ketika lihat di H4, nah ini pola H4 ya. Jadi ini candle besar ya. Jadi dibalas dengan candle kecil. Kemungkinan besar dia akan balik kemari itu sangat besar. Ya. Itu selalu saya bilang ya seperti itu. Kalau dia misalnya candlenya kecil seperti ini, nah itu baru kita bisa naik langsung naik itu bisa sangat memungkinkan. Tapi kalau dilihat dari candle ini tampaknya itu cukup besar, maka dia peluangnya itu akan kembali lagi ke daerah asalnya itu sangat besar juga ya. Oke, saya seperti ini candlenya kecil dibalas candle besar, nggak balik dia kan kemarin. Nah, contoh seperti itu. Misalnya nih candle besar ya kan dibalas candle kecil, dia naik candle kecil dibalas. Nah, seperti itu ya. Nah, bedanya caranya untuk kita membaca. Cuman nih, ini kita lihat candlenya udah mulai mengecil. Ini kan cukup besar ya. Nah, ini sudah mengecil. Artinya dia sudah mulai jenuh ya, berkurang tekanannya ya. Jadi mungkin akan kita bisa prediksi itu nanti di sampai 38 ya. Ya, nanti kita lihat lagi ya pergerakannya seperti apa. Nah, kemungkinan dia nggak terlalu besar lagi, mungkin bisa sampai di daerah sini ya. Nah, ini bisa gitu ya. Nah, ini mungkin akan sampai di sini dulu baru kita lihat nanti pergerakannya seperti apa ya. Oke, nah untuk targetnya itu seperti biasa kita lihat range terakhir, harian terakhir itu seberapa banyak gitu ya. Jadi kita ambil candle ini aja lagi ya. Nah, kita prediksi di sini aja deh. Nah, di sini aja ya. Oke. Nah, ya. Sini. Nah, untuk targetnya untuk hari ini kemungkinan ada di maksimalnya di 17.30 atau tergeser. Udah deh, apa-apa. 17.30 atau minimalnya itu ada di 17.36, jadi beda $6 ya. Nah, prediksi kita di kisaran itu ya, kalau kita mau sell nanti targetnya berapa. Nah, itu tinggal ini digeser-geser aja ya. Jadi kalau misalnya dia posisinya di sini udah kena, ya kita turunin ya, turunin di sini saja. Nah, nanti kita tambah deh, gitu ya. Nah, kita tambah di sini, kita turunkan jadi 27 gitu ya. Misal, tapi kalau menurut saya sih sangat kecil ya kalau misalnya kejadian di situ. Nah, saya sih lebih di sini karena ada Ichimoku yang lurus di sini ya. Jadi kemungkinan dia akan kemari itu cukup besar ya. Jadi kita pasang
sell limit. Nah, oke. Nah, kalau gitu kita pasang aja deh sell limit ya, pending order, sell limit. Oke, price nya di 1750 ya, 1750. Oke, target awalnya di 36 aja ya. Take profit 36. Nanti dilihat aja ya seperti apa kalau misalnya dia apa, di 36 ini candlenya panjang, itu bisa kita lanjutkan atau kita ganti ya si posisinya itu di 30 ya. Nah, itu bisa kita ganti 30 ya, opsional ya, mau seperti apa ya itu tergantung dari teman-teman mau bagaimana, mau ambil profitnya berapa gitu ya. Jadi terserah teman-teman. Oke, jadi kalau nanti di atas ini muncul candle seperti ini ya, sell aja nggak apa-apa ya, sell aja walaupun nggak ketemu ekor ya, misalnya ekor gini gitu. Kalau nggak ketemu ekor ya udah tetap sell aja gitu ya, sell targetnya di sini. Nah, itu nanti seperti apa bisa saja, tapi hati-hati juga ya. Nah, itu dilihat juga pergerakannya ya bagaimana. Kalau misalnya di di M5 itu dia udah kecil-kecil ya, nah itu bisa deh jangan dilanjut dulu gitu ya, tunggu kita lihat candlenya seperti apa, karena ini peluang dia nerobos ini sangat besar karena di sini wilayah awan ya, betul ya, bahasanya itu daerah galau ya. Kalau awan itu saya anggap itu daerah galau, jadi antara buy sama sell itu masih bingung mereka mau ke arah mana ya. Oke, nah nanti ya kita lihat lagi lah ya seperti apa kondisinya di sini. Kalau misalnya dia bisa sampai lewat di sini, nah, janganlah kita sell, kita buy ya. Oke, nah, seperti itu trade plan kita untuk hari ini. Kalau dari news itu nggak ada ya, saya lihat itu nggak ada ya. Oke, cuma hanya ini nggak ada ini kali. Nah, ini saya suka lihat ini ya, suka lihat berita Rusia. Oke, terus apa lagi ya, kalendernya mungkin besok ya baru kelihatan ya, karena besok itu banyak berita ekonominya hari Rabu ya. Loadingnya lama ya. Oke, mungkin kalau udah sell mau bagaimana ya. Nah, ini saya kalau kita mau masuk aja ya seperti apa. Nah, ini kita lihat aja nih pergerakannya ya. Oke, ini saya review sebentar. Kalau kita mau sell sekarang bisa nggak, atau mau kita take profit yang udah kemarin bagaimana gitu. Oke, nah ini kita perhatikan candlenya ya, seperti biasa candle besar, candle kecil, kemungkinan dia akan berpeluang balik lagi ya. Dan ternyata dia udah balik di sini ya, sama dengan yang ini, candle besar, candle kecil ya. Nah, kalau dilihat dari pola ini candlenya hampir sama. Oke, dia mengecil, oke, terus dia turun, oke, dan ini candle besar, semakin lama semakin mengecil, oke, dia semakin naik. Ketika ini dia makin besar ya, candle si hijau juga makin besar. Nah, kemungkinan dia masih naik ini sangat besar ya kalau dilihat dari candle. Jadi jangan buru-buru
di sell saat ini, kalaupun buy jangan juga ya, jadi nggak usah ngambil posisi apa-apa. Tapi kalau kita mau take profit ini boleh aja ya, kita lihat dulu di M5. Candle besar, candle kecilnya nggak cukup, terus candlenya mengecil, ininya mengecil, oke. Nah, ini besar, ini kemungkinan naiknya juga cukup besar ya. Cuman di M30 nya udah mengecil ya. Ini ada candle besar nih. Nah, kemungkinan dia balik di sini tuh bisa. Oke, ini candlenya kecil. Biasanya kalau udah kejadian candle kecil ini ya, kawan-kawan, itu saya selalu di H1 khusus ya, itu selalu saya kalikan 2 ya. Misalnya candle ini berapa besar ya. Nah, jadi ini ada 300 ya. Jadi kalau kita mau prediksi 300, nanti juga naiknya akan 300. Kira-kira di sini ya, seperti yang di sini. Jadi untuk saat 15 menit kemudian dia akan naik di sini, itu bisa aja ya. Nah, kita lihat. Oke, peluang terjadinya dia naik di sini itu bisa ya. Oke, nah kalau seperti ini udah deh, saya take profit aja yang ini ya. Nah, kita tunggu aja nanti yang buy buy limit nih. Udah ada pasang di sana. Ini kita hapus aja deh. Ya, kita sell limit aja. Hapus aja. Nah, ini satu posisi ya. Oke. Nah, ini dia kemungkinan naik, nanti turun lagi. Kita lihat dari candle ini nanti ya, di H1 seperti apa. Oke. Nah, itu cara saya untuk masuk posisi ya. Jadi ketika lihat ini kemungkinan dia akan naik, itu bisa, balik dia juga bisa. Tapi kalau kita di H1 kemungkinan dia akan naik ya. Seperti itu, karena ini ada base nya, jadi 2 kali lipatnya ya. 2 kali lipat dari yang ini. Jadi kalau dari hitung dari sini ya, itu 500 ya, berarti itu kita naikin juga sekitar itu. Nah, jadi kemungkinan di sini itu bisa dapat. Oke, mungkin untuk hari ini tanggal 22 ya, jam 11 sampai jam 11, sampai di sini dulu. Nanti sempat akan saya review lagi yang trading hari ini di media esok hari. Oke, salam profit, salam smart traders. Semoga kita banyak profit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe atau like jika suka videonya, komen jika ingin bertanya sesuatu yang mungkin menjadi bahan kita nanti ya untuk trade berikutnya. Oke, dadah.